Hidup ini sejatinya repetisi teman-teman, atau proses pengulangan. Apa maksudnya itu? Ini yang akan saya bahas teman-teman ya, sembari jaki seperti biasa ya, jaki pagi sembari berangkat kerja. Oke. Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman, Murad Maulana. Ya, seperti di awal video tadi ya teman-teman, sejatinya hidup ini adalah repetisi ya teman, yaitu proses pengulangan. Kenapa demikian? Coba aja teman-teman amati sendiri ya. Kayak saya misalnya bekerja, ketika di kantor itu mungkin ini 90% repetisi, 10%-nya baru. Bisa jadi seperti itu, atau mungkin sebaliknya. Tapi jarang ya yang sebaliknya, itu pastinya repetisi lah. Kayak misalnya saya sebagai pustakawan nih ya, ketika di kantor misalnya melakukan entry data, itu kan berulang, besoknya juga sama. Misalnya melakukan entry data, membuat abstrak ya, terus misalnya membuat videografi ya, infografis, itu berulang, besoknya juga sama. Walaupun bukan hanya setiap hari, tapi bisa jadi 3 hari sekali atau seminggu sekali, bisa jadi seperti itu. Nah, satu hal yang barunya itu ya jarang gitu. Apalagi sebaliknya, nggak mungkin banget. Misalnya yang barunya 90%, repetisi 10%, nggak mungkin juga. Kalau menurut pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Nggak tahu kalau teman-teman ya, bisa jadi ya tadi saya bilang sebaliknya. Kalau saya amati ya sebenarnya repetisi, termasuk misalnya saya jalan kaki ya, jalan kaki sekarang ini, berangkat dan pulang kerja, itu teman-teman ini repetisi. Pagi berangkat ya, pulang juga sore ya. Jadi pagi berangkat kerja jalan kaki, sorenya juga sama, pulang kerjanya jalan kaki juga. Itu repetisi. Walaupun suatu ketika saya katakanlah naik busway, tapi itu dilakukan jarang, katakanlah seperti itu. Apapun itu ya teman-teman, bukan hanya masalah pekerjaan, kehidupan sehari-hari seperti olahraga, apalagi makan gitu ya, benar-benar repetisi banget. Nah, apa yang bisa diambil pelajaran terkait repetisi ini? Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman bekerja ya, ini saya coba sembari mengevaluasi saya sendiri ya teman-teman. Itu kan pekerjaan itu berulang ya, berulang terus. Jadi kalau misalnya berulang, katakanlah sampai beberapa tahun tidak menjadi ahlinya, ya itu sangat disayangkan, karena itu berulang, dilakukan hal yang sama. Kalaupun ada hal yang baru, itu biasanya nggak setiap hari, pasti ada jeda waktu yang cukup lama. Ada suatu hal yang barunya itu ya, dalam artian ini dapat satu hal yang baru, itu bisa dilakukan di kemudian hari gitu. Kayak misalnya dulu sebelum era AI misalnya, kerjanya itu masih belum pakai AI misalnya. Ketika ada AI, satu hal yang baru itu akan diulang lagi nanti besoknya dengan penyertaan AI misalnya, katakanlah seperti itu. Dan yang tadi saya bilang, kalau misalnya nggak sampai jadi ahli atau pakarnya, itu berarti merugi ya kan. Orang itu menjadi ahli itu karena repetisi. Dosen misalnya, dia ngajar dengan ilmu yang sama ya, itu akan diulang terus, besoknya lagi, bahkan beberapa kelas. Nah, ketika ada pengembangan pun nanti berproses, bertahap, nggak hari itu aja, nggak. Dalam artian proses ilmunya ya, pengembangan ilmunya. Jadi sama, kalau tidak menjadi ahli, tidak menjadi makin hebat, itu sangat disayangkan. Jadi pada dasarnya itu repetisi, pengulangan, apapun itu teman-teman. Nah, karena konteksnya pengulangan ini mekanis seperti robot ya, seperti robot berulang. Nah, salah satu yang harus diperhatikan yaitu tadi, cek apa ya hal yang baru itu ya. Jadi kalau bisa ada satu hal yang baru di setiap tahunnya, maksudnya di list gitu ya, di daftar. Kayak saya nih setahun ini, hal yang baru apa? Oh, saya melakukan ini. Nah, ini penting, karena ketika kita melakukan kerjaan lagi di tahun depannya, itu
nanti ada enak tuh membandinginnya. Oh ternyata tahun ini belum, tahun depan harus ada ini. Nanti tahun depannya oh ini udah, tahun depannya harus ada ini. Jadi bisa terkontrol lah teman-teman. Contoh kasus saya seperti jalan kaki. Ini kan berulang. Ketika awal saya jalan kaki ya teman-teman, itu dilakukan hanya pagi saja. Hanya pagi saja, dan itu pun nggak full dari stasiun Tanah Abang ke kantor. Jadi setengah. Misalnya jaraknya 3 kilo, ya paling 1,5 kilo ya. Selebihnya saya naik angkot dulu atau busway. Besoknya juga sama, diulang itu. Terus diulang bisa jadi seminggu. Nah, setelah 2 minggu ada hal yang baru. Saya tambah tuh 2 kilo. Ya, rutenya juga berbeda. Jadi selama 3 tahun nih, bisa jadi setahun ini sama, tahun berikutnya ya rutenya beda, gitu. Tahun berikutnya lagi ya lebih jauh lagi gitu lah. Jadi sebenarnya repetisi, tapi harus dilakukan evaluasi di list nanti biar kedepannya bisa apa yang harus dilakukan itu tahu gitu teman-teman. Itu aja sih teman-teman. Kalau teman-teman sendiri gimana terkait repetisi ini? Apakah sepakat dengan saya atau ada hal lain? Silahkan berkomentar ya teman-teman. Karena saya udah nyampe, itu aja. Nanti kapan-kapan disambung lagi. Salam Jaki. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.